Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat kan? Mudah-mudahan sehat ya. Nah, pada pertemuan kali ini, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang kegiatan produksi. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah untuk menjelaskan bagaimana kegiatan produksi di masa pandemi. Baik, Ibu akan paparkan sedikit tentang kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menciptakan dan menambah nilai guna suatu barang atau jasa untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan produksi berkaitan dengan menghasilkan suatu barang, antara lain dapat menghasilkan barang konsumsi dan barang modal. Barang konsumsi adalah barang yang bisa langsung kita gunakan dan kita manfaatkan. Sedangkan barang modal adalah barang yang kita buat dan diproduksi untuk melakukan kegiatan produksi berikutnya. Kegiatan produksi jasa. Kegiatan produksi jasa ada dua jenis jasa yang dihasilkan, yaitu produksi jasa yang bisa langsung kita memenuhi kebutuhan, dan ada produksi jasa yang tidak langsung bisa memenuhi kebutuhan. Produksi jasa yang bisa langsung memenuhi kebutuhan, misalnya kalian ingin tampil lebih cantik, kalian bisa langsung datang untuk mendapatkan jasa salon. Setelah dari sana kalian bisa mendapatkan apa yang ingin kalian dapatkan. Sedangkan produksi jasa yang tidak bisa langsung dimanfaatkan memenuhi kebutuhan hidup, misalnya sekarang kalian sedang mengikuti pendidikan. Nah, itu adalah jasa yang tidak bisa langsung kalian nikmati, karena nanti kalian akan mendapatkan manfaatnya ketika kalian sudah menjadi seorang yang sukses. Berkaitan dengan menambah nilai guna suatu barang, kegiatan produksi berkaitan dengan nilai guna sebagai berikut. 1. Nilai guna bentuk, yaitu barang akan bermanfaat ketika barang tersebut mengalami perubahan bentuk. Misalnya saja alpukat. Alpukat akan lebih bernilai ketika alpukat itu sudah dirubah menjadi jus atau bahan-bahan kosmetik. Kemudian nilai guna waktu. Nah, berkaitan dengan nilai guna waktu, barang akan lebih bermanfaat bila berada pada waktu yang semestinya. Misalnya saja payung. Payung akan bermanfaat ketika pada musim hujan. Kemudian adalah nilai guna tempat. Contohnya saja pasir. Pasir akan lebih bisa memberikan keuntungan ketika pasir itu sudah berada di toko bangunan. Yang terakhir adalah nilai guna kepemilikan. Artinya, suatu barang akan lebih berguna bila dimiliki oleh orang yang tepat. Contohnya buku di perpustakaan. Buku di perpustakaan akan lebih berfaedah ketika buku itu dimiliki oleh seorang pembaca. Nah, demikian tentang nilai guna. Semua yang kita lakukan tentu saja memiliki tujuan. Nah, apa itu tujuan dari kegiatan produksi? Pertama adalah menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, produksi jasa bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dan terakhir adalah sebagai penambah lapangan pekerjaan. Untuk
mendapatkan tujuan, seseorang melakukan kegiatan produksi memerlukan beberapa faktor, yaitu faktor alam. Faktor alam itu apa saja? Nah, faktor alam antara lain yaitu matahari, air, kemudian bahan-bahan tambang. Faktor berikutnya adalah faktor tenaga kerja. Nah, perlu kalian tahu, tenaga kerja itu antara lain tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, tenaga kerja tidak terdidik, dan tenaga kerja tidak terlatih. Nah, yang paling penting faktor modal. Faktor modal perlu kalian tahu, modal itu bukan saja uang, tapi semua barang-barang yang bisa digunakan untuk melakukan kegiatan produksi. Faktor berikutnya yaitu faktor yang paling penting. Kenapa? Karena faktor inilah yang akan mengolah ketiga faktor yang tadi, faktor alam, faktor tenaga kerja, dan faktor modal, yaitu faktor keahlian. Bila seseorang yang ahli atau wirausaha akan menggabungkan semua faktor tadi untuk melakukan kegiatan produksi, maka hasil yang akan didapatkan adalah keuntungan. Demikian saja materi untuk hari ini. Sebelumnya, tetap Ibu akan memotivasi kalian. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap rajin cuci tangan, tidak keluar rumah bila memang tidak ada hal yang perlu. Nah, sampai di sini saja. Semoga pembelajaran kita bisa bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.